Film The Pilot, A Battle for Survival merupakan film asal Rusia yang diangkat dari kisah nyata. Film The Pilot A Battle for Survival yang dirilis pada 2021, berlatar belakang di awal Perang Patriotik Hebat. Film ini menceritakan kisah nyata seorang pilot Perang Dunia II Rusia yang jatuh di belakang garis musuh, dan dipaksa untuk bertahan hidup selama 18 hari merangkak kembali ke markas Soviet. Pada tahun 1941, seorang pilot Rusia pada Perang Dunia II bernama Nikolai Komlev terjatuh di wilayah musuh. Terluka parah, dia harus melawan kelaparan, kedinginan yang ekstrim, dan hewan liar, semuanya sambil menghindari tentara Nazi, jika dia ingin pulang hidup-hidup. Tapi di sana dia menghadapi tantangan lain, yang paling mengubah hidupnya. Di awal cerita bermula dari Desember tahun 1941, front barat laut. Pada musim dingin di Desember tahun 1941, pertempuran Moskow mencapai puncaknya. Dalam film The Pilot A Battle for Survival ini dikisahkan sebuah konvoi unit tank Jerman bergerak menuju Moskow. Misi menghentikan konvoi ini dilakukan oleh divisi pesawat serbu Red Army IL-2. Dua unit pesawat IL-2 diterbangkan untuk menghambat pergerakan tentara Nazi Jerman. Dua pesawat itu berhasil menghancurkan unit lapis baja Jerman. Saat sedang dalam perjalanan pesawat yang dikemudi oleh Letnan Senior dan Nikodim, pesawat mereka ditembaki dan dihadang 3 pesawat musuh. Nikodim berteriak untuk memberitahukan bahwa pesawat musuh sudah berbalik, namun ternyata sang pilot telah wafat tertembak. Nikodim hanya pasrah hingga pesawat jatuh dan meledak. Nikolai dan Sota hanya bisa melihat pesawat rekannya jatuh. Pesawat serbu Soviet IL-2 yang dikapteni Nikolai Komlev sedang diikuti oleh 3 pesawat musuh. Setelah beberapa tembakan senapan mesin Sota macet. Menghindari tembakan musuh, Nikolai memanuverkan pesawatnya hingga membuat pesawat musuhnya menyingkir dengan cepat. Nikolai pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil menembak 1 pesawat musuh hingga meledak di udara. Namun pesawat mereka tertembak di bagian ekor oleh 2 pesawat musuh lainnya yang menyebabkan pesawat mereka kebocoran bahan bakar. Nikolai memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya, namun ternyata mereka berada di kawasan musuh yang memiliki senjata anti pesawat. Setelah beberapa kali menghindar, akhirnya sayap pesawat Nikolai tertembak. Nikolai tak bisa kembali ke pangkalan lagi sehingga mereka dikejar pasukan darat dan 2 pesawat tempur musuh. Nikolai berhasil mendaratkan pesawatnya di celah hutan yang terbuka di kawasan musuh dan tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya baru saja dimulai. Mereka akhirnya ditemukan Jerman. Sota menembakkan senjata mesinnya yang macet tadi akibat selongsong peluru yang nyangkut ke arah pasukan Jerman sampai amunisinya habis. Mereka diserang habis-habisan oleh pasukan Jerman. Nikolai berhasil membuka bom asap dan mereka melarikan diri ke dalam hutan. Nikolai pingsan terkena ledakan mortir, hingga terpaksa digendong oleh Sota. Namun perjalanan yang pendek itu terhenti karena ada sungai yang lebar. Sota berpikir keras dan akhirnya memutuskan menghanyutkan Nikolai ke sungai dengan bongkahan es yang mengapung. Pasukan Jerman semakin mendekat, Nikolai telah dihanyutkan ke sungai. Namun Sota tetap menunggu untuk menghambat pasukan Jerman. Kemungkinan Sota mati tertembak oleh pasukan Jerman. Hari pertama, Nikolai terbangun di bongkahan es yang mengapung di sungai sambil memanggil Sota yang tidak lagi ada. Ia pun melihat patrol Jerman dan memutuskan untuk terjun ke sungai yang dingin. Namun ia terlihat pasukan Jerman dan ditembaki. Ia merangkak ke tepian sungai masuk ke dalam hutan dengan kaki yang terserempet peluru.
Patroli Jerman kembali ke markas untuk melaporkan hal ini. Nikolai kemudian membuat alas dari dedaunan dan menghidupkan api dengan mengoyakkan bagian peta untuk memanaskan tubuhnya. Malam pun tiba. Ia mengecek rute ke Moskow melalui peta. Di sini ia mengingat pertemuannya dengan seorang wanita bernama Olga yang nantinya menjadi kekasihnya. Paginya, Nikolai pun melanjutkan perjalanannya melalui tumpukan salju yang tebal menuju hutan yang lebat. Pagi selanjutnya, ia memakan apa saja untuk bertahan hidup di cuaca yang dingin dan bersalju. Ia terkena radang dingin, dan kemudian ia menebuk sebatang kayu besar yang lapuk untuk membuat wadah melelehkan salju dengan batu panas agar ia bisa minum air hangat atau sup. Saat malam tiba ia sudah diincar segerombolan serigala. Ia diterkam serigala namun masih selamat. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanannya sambil diikuti oleh kawanan serigala dari kejauhan. Ia dikejar serigala hingga dekat dengan markas Jerman. Ia dihadapi dilema, saat ia ingin menembak serigala, ia baru sadar bahwa ia dekat dengan markas Jerman. Beruntung, pesawat Soviet menyerang markas Jerman saat itu. Bunyi senjata anti pesawat Jerman membuat serigala lari. Seorang prajurit Jerman lari menghindar ke hutan tepat di depan Nikolai. Prajurit itu hendak berteriak, Nikolai pun menembaknya saat pasukan Jerman lainnya menembak pesawat Soviet, sehingga suara tembakan Nikolai tak terdengar. Namun kedatangan pasukan SS ke markas Jerman menemukan kejanggalan pada mayat Jerman yang tertembak di dada padahal mereka diserang pesawat Soviet, hingga pasukan SS Jerman mengetahui bahwa Nikolai masih ada di sekitar kawasan tersebut. Hari selanjutnya, Nikolai hanya mengenang sebelum penerbangannya bersama Olga dan mencari ikan yang terjebak di es untuk dimakan, lalu melanjutkan perjalanan dengan tongkat. Hingga malam tiba, ia memeriksa jemari kakinya yang lecet dan membersihkannya dengan salju. Setelah matahari terbit, Nikolai melanjutkan lagi perjalanannya, di mana serigala masih kekeh mengejarnya hingga ia tak sengaja jatuh ke dalam jebakan yang berisi kayu-kayu tajam yang siap menantinya. Ia tak sadarkan diri, beruntungnya ia tak terkena satupun kayu itu dan kawanan serigala masih menunggunya di atas sekeliling lubang jebakan. Ia siaga dengan pistolnya hingga malam pun tiba. Ia kemudian menghidupkan api dari kayu runcing jebakan untuk menghangatkan tubuh meski ia lemas karena asap. Setelah beberapa saat ia tersadar dan tak lama serigala melompat ke arahnya dengan tenaga yang tersisa ia menikam serigala dengan kayu runcing jebakan dan ia pun pingsan. Paginya ia tersadar saat berada dalam tumpukan jerami di dalam gerobak pengangkut warga yang menolongnya. Saat tiba di desa, Patua dan gerobak yang berisi Nikolai di tumpukan jerami diperiksa oleh petugas patroli Jerman. Patua itu menjelaskan bahwa ia membunuh serigala yang dibawanya dengan pasak kayu. Saat ditanya di mana senjatanya untuk membunuh serigala oleh petugas patrol, mereka pun aman sampai di rumah Patua tersebut. Patua dan istrinya bergegas membersihkan luka Nikolai dan memanggil menantunya Ignat yang merupakan tentara Soviet dan seorang perawat muda ketentaraan yang berada di rungan bawah tanah untuk membantu merawat Nikolai. Perawat itu mengatakan bahwa kondisi Nikolai buruk, mengalami radang dingin, pneumonia akut dan perlu segera dioperasi. Mereka pun akhirnya menyembunyikan Nikolai di ruangan bawah tanah yang berada di bawah tempat kerja tempa besinya. Tak lama rumah Patua itu kedatangan patroli Jerman yang meminta Patua itu menempa peralatan mobil mereka.
It was back before the war. Nikolai tersadar dan mengerang kesakitan. Petugas Jerman mendengar suara berisik itu dan mulai memeriksa. Fatwa itu pun menjelaskan bahwa itu adalah suara decitan tikus. Petugas itu menembak ke arah tumpukan arang di mana pintu basement berada untuk memastikan. Akhirnya ia percaya itu adalah suara tikus. Setelah beberapa waktu saat petugas itu sedang memanaskan diri di perapian, ia menemukan potongan kain dengan noda darah dan menimbulkan kecurigaan darinya. Petugas itu pun bergegas menuju bengkel dan melihat Fatwa sedang menutupi pintu basemen dengan arang. Ia kemudian membuka pintu itu dan memeriksa basemen. Untungnya Nikolai, Ignat dan perawat sudah keluar dan bergegas melarikan diri. Akhirnya Fatwa bersama istri dan anaknya dibunuh dan digantung serta rumah dan bengkelnya dibakar. Patroli pasukan SS Jerman lalu bergegas mengejar mereka saat fajar tiba. Mereka tak bisa pergi dengan cepat karena harus menyeret Nikolai yang berada di tanduk. Akhirnya pasukan Jerman pun tak jauh menyusul mereka dengan melihat bekas seretan tandu di salju. Beruntung alam mendukung mereka dengan adanya badai salju sehingga menutupi jejak mereka. Tim Jerman pun membagi arah untuk menemukan jejak mereka dan di sisi lain dua rekan Nikolai pun berpencar untuk menemukan arah menuju Moskow dan meninggalkan Nikolai sementara di bawah pepohonan. Petugas SS Jerman menemukan Nikolai yang sendirian dan tertimbun salju dan mengira Nikolai tak sadarkan diri. Nikolai menembak petugas SS Jerman itu sehingga bunyi tembakan itu terdengar ke semua orang. Mendengar suara tembakan Ignat dan sang perawat segera ke tempat ke Nikolai. Namun Ignat menyarankan untuk menyerah pada Nazi. Tapi sang perawat menolak, kemudian Ignat memutuskan untuk meninggalkan mereka dan melarikan diri. Sang perawat kemudian membawa pergi Nikolai menjauh dari tempat itu. Ignat tertangkap dan ditembak. Sang perawat dan Nikolai akhirnya sampai ke medan perang sambil merayap dan terus menyeret Nikolai hingga menuju lubang bekas ledakan. Ia kemudian menulis kisahnya di belakang map milik Nikolai. Kemudian ia merayap menuju sisi Soviet dan disadari oleh pasukan Soviet. Akhirnya mereka dijemput untuk ke parit pasukan Soviet, namun sang perawat tertembak saat hendak masuk ke lubang. Nikolai akhirnya dibawa ke rumah sakit militer dengan kondisi yang memprihatinkan dengan banyak luka dan penyakit, hingga akhirnya dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua kakinya. Nikolai saat sadar terpaksa harus menerima kenyataan kedua kakinya hilang. Berbulan-bulan di rumah sakit ia mencoba untuk tetap teguh dan sembuh, hingga akhir dokter memberikannya sepasang kaki palsu. Saat itu juga kekasihnya Olga datang bersama artis opera untuk menghibur pasien. Nikolai merasa malu dan tidak menepati janjinya pada Olga karena kondisinya yang buruk. Namun dia tetap berusaha berjalan dengan sepasang kaki palsunya. Saat ia mendengar dari dokter bahwa ada pilot Inggris yang terbang dengan kaki palsunya dan menjadi termotivasi. Tak lama akhirnya ia bertemu dengan Olga. Dan Olga sempat marah, namun ia akhirnya memeluk Nikolai setelah tahu kondisi Nikolai.
Nikolai sudah terbiasa dengan kaki palsunya dan berharap agar bisa tetap menjadi pilot. Saat ia datang ke kantornya, ia diabaikan dan memutuskan untuk bertemu kepala dokter militer. Saat di rumah, Olga menemukan map yang berisi tulisan Misa yang merupakan perawat yang menyelamatkan Nikolai. Tulisan itu ternyata sebuah surat yang ditujukan kepada orang tua Misa. Ia dan Olga akhirnya memutuskan untuk menemui orang tua Misa yang ternyata merupakan kepala dokter militer, yaitu Kamerat Kalinin. Sekalian mengantar surat Misa, Nikolai juga berusaha untuk mendapat izin agar ia bisa tetap terbang dan membela tanah airnya. Kamerat Kalinin itu menolak dan berdebat dengan Nikolai. Namun setelah Nikolai berkata tentang tujuannya untuk berperang, hati Kamerat Kalinin melunak dan memberikan izin. Nikolai akhirnya menerbangkan pesawat dengan kaki palsunya dan langsung bertempur melawan pesawat tempur musuh dan memenuhi misinya untuk menghancurkan jembatan. Let's get out of here! We still got 2 missiles. We can give it a go to destroy the bridge. Keahliannya tak berkurang dan akhirnya ia bisa menghancurkan jembatan dengan membuat pesawat pemburu musuh menabrak jembatan. Number 5, it's number 1. Nikolai berhasil kembali ke pangkalan dengan selamat. Saat ia turun dari pesawat, ia terjatuh dan disangka mabuk oleh lainnya. Namun rekannya mengatakan ia tidak mabuk tapi kakinya bunting. Akhirnya semua orang yang berada di sana memberikan hormat pada Nikolai. Film ini didedikasikan kepada Alexei Maresyev, pilot pesawat tempur Soviet yang ditembak jatuh pada April tahun 1942 di atas wilayah Novgorod setelah mengalahkan konvoi tank Jerman, dan didedikasikan untuk pilot Soviet lainnya dengan kisah serupa. Terima kasih telah menyaksikan video spoiler film ini di Layar Combat. Sampai jumpa di video selanjutnya.